Selamat datang kawan-kawan. Kali ini gue mau ngebahas tentang perguruan tinggi yang bernama Politeknik. Politeknik itu sendiri adalah sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menerapkan sistem penguasaan keahlian. Sistem pembagian cabang keilmuan di Politeknik itu dinamakan jurusan dan program studi, bukan seperti universitas yang menerapkan fakultas, jurusan, lalu program studi. Berikut pun jurusan dan juga program studi yang terdapat di Politeknik itu pastinya didominasi oleh jurusan atau program studi teknik. Tidak hanya jurusan teknik atau program studi teknik, di beberapa Politeknik pun terdapat jurusan atau program studi di luar teknik seperti administrasi, akuntansi, dan bahasa Inggris. Sistem pembelajaran di Politeknik itu 60% praktek dan 40% teori. Kebayangkan, banyak prakteknya. Kenapa begitu? Karena anak-anak Politeknik biasanya disiapkan untuk masuk kepada dunia kerja. Walaupun begitu, sistem pembelajaran 60% praktek dan 40% teori tetap diberlakukan bagi jurusan atau program studi di luar teknik. Pokoknya Politeknik dan universitas itu memiliki perbedaan, di mana kebalikannya jika di universitas itu biasanya 60% teori dan 40% praktek. Namun sekarang di beberapa universitas itu terdapat jurusan-jurusan yang biasanya itu ada di Politeknik. Lalu Politeknik tetap bernaung di bawah Ditjen Dikti. Mungkin kalau sekarang Kemenristek Dikti. Mohon maaf, dulu Kemenristek Dikti, namun sekarang digabung jadi Kemendikbud Dikti, karena Politeknik pun tetap perguruan tinggi yang diisi oleh mahasiswa, dosen, lalu ada petinggi-petinggi kayak rektor. Nggak ada sih rektor, tapi lebih ke direktur kalau di Politeknik itu, dan tetap menerapkan tridharma perguruan tinggi. Cabang ilmu di Politeknik itu bermacam-macam. Berikut pun turunan dari jurusan, yaitu program studi juga bermacam-macam. Ada D3 atau yang biasa disebut ahli madya yang lulusannya bergelar AMD. Lalu ada D4 atau biasa disebut sarjana terapan yang lulusannya bergelar STR dan diikuti oleh program studi atau disiplin ilmunya. Seperti contohnya STRT, itu berarti sarjana terapan sains terapan, entah sarjana terapan teknik pokoknya. Kalau tentang administrasi ya STR AB biasanya. Untuk di tahun 2021, Politeknik disejajarkan dengan universitas dalam jalur masuknya. Namun terkhusus D3 itu memiliki jalurnya masing-masing. Ada 5 jalur yang saya ketahui untuk memasuki Politeknik. Yang pertama itu sama seperti universitas yang lainnya, SNMPTN atau yang biasa kita sebut adalah jalur undangan, yang dimana itu seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Namun sekarang Politeknik sudah ada terdaftar di dalam list-list perguruan tinggi negeri itu. Lalu yang kedua itu ada SNMPN. Nah ini khusus D3 lewat undangan, yang kepanjangannya itu seleksi nasional masuk Politeknik negeri. Setelah itu ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah sekarang pun ketika kita mungkin ikut UTBK, kita bisa mendaftar ke Politeknik, namun khusus D4 atau yang setara dengan sarjana. Setelah SBMPTN itu ada SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik negeri. Nah ini biasanya ujian yang diserentakkan, namun khusus D3 setahu saya, namun koreksi saya bila saya salah. Setelah 4 tadi ada jalur mandiri, yang dimana itu biasanya dilaksanakan atau diselenggarakan oleh kampus Politeknik masing-masing. Nah terkait jalur masuk undangan itu kita harus hati-hati, karena untuk jurusan teknik itu biasanya didominasi oleh lulusan SMA IPS dan SMK yang linear atau yang satu jalur. Misalnya SMK-nya dulu teknik, entah teknik listrik atau teknik mesin, terus mendaftar kepada Politeknik itu ngambil jurusan yang sesuai yang linear gitu ya, misalnya ngambil teknik mesin lagi atau teknik listrik lagi. Itu biasanya mendapatkan kesempatan masuk lebih besar daripada teman-teman yang lainnya, karena dirasa mungkin sudah memiliki dasar-dasar dari disiplin ilmunya. Nah
Namun tidak menutup kemungkinan jika ingin mencoba daftar ke Politeknik dari SMA IPS atau SMK yang biasa orang sebut pindah lintas jalur, itu kalau mau coba aja. Misalnya emang udah punya kesempatan buat ikut jalur undangan, terus mau coba ya udah coba aja, dan tidak kuat misalnya jalur yang sesuai atau disiplin ilmu yang sesuai pada saat sekolah SMA, entah SMA atau SMK, ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk jurusan yang non teknik itu memiliki sama, karena di SMK itu kan ada akuntansi, terus ada administrasi juga kalau nggak salah di SMK, dan ada beberapa politeknik juga yang ada akuntansinya, ada administrasinya, itu memiliki kesempatan yang lebih tinggi gitu. Terus tidak menutup kemungkinan juga teman-teman dari SMA-nya IPA itu masuk kepada jurusan yang non teknik itu, kayak administrasi. Untuk jurusan IPS pun banyak yang masuk politeknik, namun biasanya ngambil yang non rekayasa atau non teknik jika jalurnya SBMPTN atau undangan gitu, karena memiliki kesempatan yang besar gitu. Namun berbeda dengan jalur ujian mandiri atau SBMPTN mungkin ya. Jalur SBMPTN atau SBMPN bagi D3 itu memiliki kesempatan yang sama semuanya, mau dari SMK-nya non teknik atau terus masuk politeknik ngambil jurusan teknik atau program studi teknik, terus dari SMK atau SMA-nya yang sosum gitu, terus ngambil sosum juga atau non teknik di politekniknya, itu memiliki kesempatan yang sama. Itu gimana kitanya ketika hasil dari ujian mandiri di kampusnya masing-masing. Nah, untuk ujian mandirinya itu yang pengalaman gue itu ada 4 cabang ilmu yang itu menjadi ilmu utama ketika diujikan gitu. Untuk teknik sendiri itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kimia. Mohon maaf, IPA maksudnya. Ada IPA biologi, fisika, dan yang lainnya gitu. Nah, untuk jalur non teknik itu juga ada 4, namun di bagian IPA itu diganti dengan IPS. IPS-nya itu ekonomi, kayak akuntansi, terus kayak perhitungan-perhitungan yang seperti itulah. Untuk biaya ujian mandiri biasanya dalam rentang 150.000 atau sampai 250.000 per bidang. Misalnya kita ngambil jurusan teknik nih, bayarnya itu 250.000. Nah, itu nggak bisa, kan dikasih 2 pilihan, jika tidak salah dikasih 2 pilihan. Pilihan satu misalnya D3 teknik mesin, terus pilihan keduanya itu harus teknik lagi, itu bebas tekniknya apa, nggak bisa tuh kita pilihan satunya D3 teknik, pilihan 2-nya itu non teknik, itu berbeda, bayar lagi, kita harus bayar lagi di ujian yang kedua gitu, karena ujiannya itu berbeda. Nah, untuk biaya masuknya itu, kalau untuk politeknik ya, biaya masuknya itu gratis setahu saya, terkhusus politeknik negeri. Apalagi jika politeknik itu termasuk PTN Satker atau perguruan tinggi negeri satuan kerja, dan biaya semesternya pun terjangkau bagi kawan-kawan yang mau masuk politeknik. Karena apa? Karena Satker itu di bawah pemerintah pusat, jadi pembiayaan segalanya itu dari pemerintah pusat. Bisa dikatakan masih ada subsidi dari pemerintah pusat untuk pembiayaan kegiatan belajar mengajar maupun organisasi mahasiswa di dalamnya. Untuk biaya per semester itu dalam rentang paling kecil yang saya tahu itu 500.000 dan paling besar itu 10 juta. Namun untuk non teknik, jika tidak salah 10 juta itu harga biaya per semester maksimal untuk teknik. Namun untuk non teknik itu biasanya ada di bawah dari harga maksimal gitu ya, karena jika dilogikakan, jurusan teknik itu mungkin membutuhkan bahan-bahan peralatan yang lebih besar daripada jurusan non teknik. Nah, terus sistem pembelajaran di politeknik itu menerapkan sistem paket. Jadi dalam satu semester tuh kita nggak bisa milih-milih kita mau ngambil matkul apa, kita mau ngambil matkul ini, kita hanya ngambil matkul berapa, nggak bisa. Itu tuh sudah satu paket yang sudah ditetapkan oleh manajemen kampus. Jadi itu stagnan dari awal semester sampai akhir semester kita akan mendapatkan jumlah segitu. Misalnya 21 SKS atau 22 SKS itu dari semester 1 sampai semester terakhir
tetap stagnan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian informasi tentang Politeknik. Jika teman-teman berniat ke Politeknik, cobalah cari-cari dulu di Google untuk agar teman-teman mempersiapkan diri tentang pembelajarannya seperti apa, terus budaya atau kebiasaan anak-anak Politeknik seperti apa, dan persiapan untuk teman-teman juga biar nggak kaget lah ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Hormat saya, Ahmad Nurizki.